Kalian tahu nggak? Ada yang panik, ada yang kaget gitu ya. Ya, ada juga yang tiba-tiba mendadak jadi sopan. Nah, kenapa? Karena Pak Jokowi akhirnya lapor polisi soal tudingan ijazah palsu. Dan yang bikin ngakak, Abraham Samad kok ikut-ikutan gerusak-gerusak teman-teman. Ya, ada apa? Ada apa dengan Abraham Samad? Tenang, tenang. Kita bakal kupas semuanya di video ini. Teman-teman siap-siap karena yang kebanyakan ngomong akhirnya bisa kena batunya. Nah, kita mulai dari yang paling lucu dulu ya. Ini adalah salah satu bentuk pembungkaman terhadap suara-suara kritis dan ini sebenarnya melanggar hukum. Menurut hemat saya, apa yang terjadi terhadap Mas Roy Suryo, Rismond, Dr. Tifa, dan Fadila, ini adalah salah satu bentuk pembungkaman terhadap suara-suara kritis dan ini sebenarnya melanggar hukum karena kebebasan orang untuk mengeluarkan pendapat itu dijamin oleh konstitusi. Jadi kalau orang paham tentang konstitusi, pemerintah paham tentang konstitusi, maka suara kritik tidak boleh dilawan dengan mengkriminalisasi seseorang lewat laporan ke kepolisian. Presiden Jokowi melaporkan dugaan ijazah palsunya ke Polda. Nah, berarti Presiden Jokowi melakukan pembungkaman gitu, Bang? Iya, jadi Presiden Jokowi ini bukan rakyat biasa ya. Dia mantan presiden yang 2 periode. Oleh karena itu dia harus bertindak sebagai seorang negarawan. Tindakan seorang negarawan itu haruslah bisa diteladani, harus bisa dicontoh. Dan tindakannya itu harus memberi nuansa kearifan dan kebijaksanaan. Seharusnya sebagai seorang mantan presiden, tidak elok rasanya Pak Jokowi melaporkan Roy, Rismond, Tifa, dan Fadila. Karena apa yang disampaikan orang-orang ini adalah salah satu bentuk kritik yang membangun, yang konstruktif. Bukan pernyataan-pernyataan yang sifatnya destruktif. Jadi kalau pernyataan yang sifatnya destruktif menimbulkan huru-hara dan huru-hara itu betul terjadi, itu yang bisa dilaporkan. Kalaupun cuma potensi huru-hara itu juga orang nggak boleh dilaporkan. Oleh karena itu menurut saya menghimbau teman saya Pak Jokowi ya supaya mungkin lebih elok, lebih arif, memberi contoh kepada masyarakat supaya tidak melanjutkan laporannya. Supaya orang tetap bangga terhadap sikap Pak Jokowi. Karena apa? Mantan pimpinan yang bisa diingat itu ada legasinya. Kalau Pak Jokowi membuat atau meninggalkan legasi yang bagus, maka diingat. Tapi kalau Pak Jokowi meninggalkan legasi yang tidak elok, yang memalukan, maka orang tidak akan pernah mengingatnya. Gitu. Jadi sebaiknya laporan ini tidak dilanjutkan oleh Pak Jokowi. Ataupun kalau Pak Jokowi bersikeras melanjutkan laporan ini, maka seharusnya, lagi-lagi seharusnya aparat penegak hukum, dalam hal ini kepolisian, tidak punya dasar untuk menindaklanjuti laporan ini. Karena pertama saya lihat ya laporan itu pasal-pasal yang ditujukan itu tidak tepat. Ya, kira-kira seperti itu. Sebagai orang yang lama berkecimpung di dunia hukum dan sebagai orang, maka kita harus rame-rame datang ke KPK atau ke kepolisian mengingatkan aparat penegak hukum agar supaya segera melakukan penyelidikan terhadap keluarga Mulyono. Mari kita geruduk KPK dan kantor kepolisian untuk mengingatkan bahwa segera melakukan penyelidikan terhadap Presiden Jokowi. Siap? Adili Jokowi.
Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Waktu Bang Faisal Assegaf hubungi saya bahwa kita mau melakukan konsolidasi untuk menyeret, jangan pakai kata menyeret, membawa keluarga Mulyono ke meja hijau, maka saya bilang sama Bung Faisal, sampaikan sama Al Jazeera, ya, sama panitia-panitia lain, bahwa karena kebetulan kemarin waktu tragedi di Kemang, saya juga datang walaupun saya terlambat, dan saya melihat waktu selesai, saya melihat para preman itu dibagi-bagikan duit dan di situ ada polisi. Jadi saya bilang sama Bung Faisal, kasih tahu sama Al Jazeera besok, kalau misalnya acara ini tiba-tiba diintervensi oleh polisi, mudah-mudahan ada polisi di sini atau preman, dan kemudian meminta acara ini dibubarkan seperti kemarin, maka bilang sama mereka bahwa kita tidak akan pernah mau bubar dan acara terus dilanjutkan. Kita lawan. Ya. Makanya saya bilang, Faisal, kalau udah klop itu, maka saya bersedia mengundang. Karena terus terang, kemarin saya kecewa sekali di Kemang, karena ternyata hotel itu yang punya penakut. Kenapa saya katakan penakut? Ketika polisi sudah datang dan disuruh menghentikan acara itu dihentikan. Itulah yang terjadi kemarin. Padahal sebenarnya menurut saya nggak perlu dihentikan. Kalau pemilik ruangan itu tetap mengizinkan, kita tetap bisa melanjutkan acara. Tapi mereka takut dan tidak melanjutkan acara. Oke, itu yang pertama. Kemudian, Bung Refli, karena waktunya singkat, saya ingin katakan begini, bahwa penyakit orang Indonesia itu mudah melupakan, satu. Kemudian kedua, mudah memaafkan. Oleh karena itu, saya khawatir bahwa setelah tanggal 20 nanti, ternyata kita semua yang ada di ruangan ini tiba-tiba lupa terhadap kejahatan yang dilakukan Jokowi. Jangan lupa ya. Oke. Oleh karena itu, supaya kalian semua tidak lupa dan kita berkomitmen di ruangan ini, siapapun yang ada di ruang ini, kita harus konsisten menyatakan bahwa setelah Jokowi berhenti tanggal 20, 2 hari atau 3 hari setelah itu, maka kita harus rame-rame datang ke KPK atau ke kepolisian, mengingatkan aparat penegak hukum agar supaya segera melakukan penyelidikan terhadap keluarga Mulyono. Karena kita tahu persis, kalau keluarga Mulyono atau Pak Jokowi tidak diadili, maka saya sangat yakin bahwa presiden-presiden selanjutnya akan melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum seperti yang dilakukan Jokowi. Oleh karena itu, sekali lagi saya ingin mengingatkan kita semua, setelah tanggal 20, mari kita geruduk KPK dan kantor kepolisian untuk mengingatkan bahwa segera melakukan penyelidikan terhadap Presiden Jokowi. Siap? Adili Jokowi. Terima kasih. Jadi selama Roy Suryo, Rismon, sama Dr. Tifa yang udah lebih dulu teriak-teriak soal ijazah palsu, sekarang muncul nih mantan ketua KPK, yaitu Ahmad Samad, ya. AS lah, AS kita samarkan. Tiba-tiba muncul di media sosial ngomel-ngomel soal demokrasi. Lah, kenapa baru sekarang gitu ya? Emang ada yang kebakaran ya? Atau takut terseret? Jangan-jangan satu geng lagi? Atau satu kandang? Gak ngerti lagi lah ya kawan-kawan ya, kenapa yang ribut-ribut ini kayaknya datang dari geng yang sama.
Udah kayak alumni grup WA oposisi yang nggak bisa move on dari 2014 kali ya. Pokoknya kalau Jokowi bersin aja gitu ya, mereka langsung nuduh itu sinyal elit global. Abraham Samad bilang ya teman-teman ya, Jokowi lapor polisi itu bentuk pembungkaman kritik. Lah, kritiknya kayak apa gitu ya? Kayak apa dulu kritiknya bos gitu. Jokowi ijazahnya palsu, UGM bohong, ya. Presiden ilegal. Itu kritik. Atau obrolan warung kopi yang dibikin serius biar dapat donasi. Nah, Abraham juga bilang mantan presiden tuh harusnya bijaksana. Harusnya nggak baper. Lah kalau ente dituduh nipu ijazah dari 10 tahun lalu gitu ya. Kira-kira sabarnya ente sampai kapan gitu ya. Emangnya presiden itu malaikat? Kritik ya boleh kritik gitu ya, tapi jangan lebih ke arah fitnah gitu ya. Satu lagi nih, Roy Suryo bilang itu kritik membangun. Tapi bangunnya bangunan rumah gitu ya. Bangun rumah hoax gitu ya. Udah nyeret-nyeret UGM, terus nyebar surat palsu, dan sekarang malah pura-pura dikejutkan. Apa ya dibilang? Dan sekarang malah pura-pura dikejutkan karena Jokowi ngelapor. Aduh, lelah saya lihat drama orang dewasa ini. Ya, paling lucu ini sih Abraham Samad ini. Abraham Samad dulu manggil Mulyono. Nah, sekarang ini jadi Bapak Jokowi. Lah, berubah secepat itu kah? Kenapa takut? Ya? Kenapa? Takut masuk daftar tersangka? Teman-teman, laporan polisi itu hak warga negara ya. Nggak peduli dia mantan presiden ke, mantan ketua KPK ke, kalau difitnah ya tinggal lapor. Masa orang nuduh kamu maling, kamu harus senyum dan bilang makasih ya udah kritik saya maling. Aduh. Ya, kritik tuh harusnya dari akal sehat, bukan dari mulut yang penuh kebencian gitu ya. Maaf ya, penuh kotoran gitu ya. Yang mereka sebut kritik gitu. Isinya cuma nyebar spekulasi dan narasi-narasi kosong biar rame di TikTok gitu ya. Sama bilang pelaporan ke polisi itu melanggar demokrasi. Lah itu logikanya dari mana? Dari planet mana maksudnya? Kalau
motor kamu dicuri ya, contoh. Terus kamu laporin ke polisi, ya. Masa dibilang nggak demokrasi? Pikir, pikir. Dulu mereka bilang tunggu Jokowi lengser, ya kan? Kita adilin dia, ya kan? Sekarang malah kayak pengacara pribadi. Pak Jokowi jangan lapor dong. Waduh, ini oposisi apa tukang sablon kaos kampanye? Jadi gimana menurut kalian? Apakah Jokowi salah karena memberi laporan ke Polda Metro Jaya atas kasus ijazah palsu, atau justru ini yang namanya keadilan jalan sendiri? Ya, tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like atau share gitu ya, biar rame, dan subscribe channel ini karena kita harus bakal terus kupas yang panas-panas kayak gini, tapi menghibur gitu ya teman-teman ya, tapi tetap dengan gaya yang santuy dan lucu. Oke, itu aja teman-teman dari saya. Tetap jaga persatuan Indonesia, jangan mau dipecah belah, jangan mau diadu domba karena NKRI harga mati. Saya Leonardo Sirait, mohon undur diri. Bye-bye.